selanjutnya artikel ilmiah yang diterbitkan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rektor dan Pak Ketua tadi, ini bisa kita muat nanti pada poin remunerasi ya di UNAN ya, ada itu skor-skornya nanti P2 ya. Kemudian bisa juga untuk artikel ilmiah ini memenuhi BKD ya, beban kerja dosen. Kemudian artikel ilmiah ini Bapak Ibu bisa kita muat untuk kenaikan pangkat. Bahkan di UNAN setiap artikel yang terbit itu diberikan reward atau diberikan insentif ya, setiap artikel yang tersebut tadi. Pak Ketua tadi sudah bilang ya bahwasanya ada itu slot dana untuk pemberian insentif dalam merangsang penulis dalam menulis artikel ini. Ini adalah alasan-alasan kenapa pentingnya kita menulis artikel ilmiah tadi Bapak Ibu. Lanjut, bagaimana motivasi kita menulis ilmiah tersebut? Ya di sini yang jelas kita ini ya sengaja nih dia buat gambar bermimpi ya. Kalau motivasi orang menulis itu adalah di sini untuk membangun track record. Kita tahu ini gambar-gambar saya itu mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua. Ini gambar-gambar orang hebat semua. Ada Bapak Einstein ya, Thomas Alva Edison, Robert Hooke, Galileo Galilei. Ini adalah orang hebat semua Bapak Ibu. Kenapa dia bisa hebat? Dia tentu bisa hebat ini tentu dia sudah melalui proses membangun track record-nya ini Bapak Ibu. Ya, sehingga mereka bisa dikenal sama orang, ya. Nah, untungnya kalau dosen di dosen ya, apa gunanya kalau dosen yang waktu tahap singkat membangun track record ini? Track record bagi dosen ini sangat penting, Bapak. Kalau Bapak ingin misalnya skim penelitian, pengabdian yang lebih bagus, tentu kita dilihat dulu track record-nya. Bapak menuju skim pengabdian proposal pengabdian masyarakat di tingkat dikti. Nah, tentu Bapak ada syaratnya dulu yang harus dipenuhi. Syaratnya itu dibangun melalui track record. Nah, track record itu salah satunya jalan kita adalah publikasi ilmiah. Nah, bagaimana cara kita bisa memotivasi ini? Salah satu kiat suksesnya adalah kita memiliki motivasi yang tinggi Bapak Ibu. Motivasi yang tinggi untuk menulis dalam pembangunan track tersebut. Yang kedua, kita juga harus memiliki ambisi ya dan militansi atau semangat yang tinggi. Kemudian terus berlatih nanti kita melahirkan sebuah luaran yang bagus, nanti akan menghasilkan sebuah track record yang bagus juga, yang tentunya nanti akan menunjang prestasi kita. Nah, Bapak Ibu, apa yang jadi kendala sebenarnya? Bang, slide-nya di slide show, Bang. Di slide show biar besar. Oh iya, terima kasih Pak Andre. Ya. Udah lihat Pak Andre? Sudah Bang, kasih Bang. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang jadi kendala bagi kita nulis artikel ilmiah ini? Yang pertama yaitu artikel ilmiah pengabdian masyarakat ini yang kita tulis yaitu hasil-hasil kegiatan pengabdian, bukan penelitian. Nah, namun masih banyak ya, mungkin ada sebagian dosen atau penulis terkendala dalam menulis artikel pengabdian ini. Ya, karena mungkin belum tahu ya atau dia mempunyai gaya penulisan yang berbeda mungkin ya. Yang kedua masalahnya, artikel pengabdian ini bukan kita peroleh dari penelitian. Nah, salah satu cirinya yaitu di artikel pengabdian itu data kuantitatifnya sedikit, data analisisnya sedikit, ya. Ini adalah ciri-cirinya, ya, yang menjadi kendala bagi Bapak Ibu ke dosen kita. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya Bapak Ibu, yaitu dalam penulisan artikel ini, Bapak Ibu sebelum menulis artikel itu perlu mengetahui dulu bagaimana format atau aturan dari jurnal yang kita tuju tersebut. Kita harus kuasai dulu aturannya seperti apa, formatnya seperti apa, ya. Nah, kemudian
kita harus perhatikan juga bagaimana gaya selingkungnya. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, ini orang di samping dia melihat format-format penulisan, dia biasanya download juga artikelnya ya Bapak Ibu. Dia perhatikan bagaimana cara penulisannya, gaya selingkungnya bagaimana. Kita tiru aja itu Bapak Ibu, agar kita lolos dalam seleksi oleh editor nanti. Nah, hal-hal ini harus ditaati penulis, ya, agar bisa diterima artikelnya. Kemudian kita harus teliti ya, baca panduan penulis, ya, harus teliti. Nanti biar kita cepat dalam proses penerimaan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, apa itu trik-trik untuk penulisan artikel pengabdian ini? Yang pertama itu isunya terkini Bapak. Lalu kita lihat yaitu bandingkan dengan pustaka jurnal yang primer. Seberapa jauh, apa isunya sekarang? Kita lihat, kita download ya. Kemudian pada pendahuluannya yaitu harus didukung oleh teori-teori ilmiah Bapak Ibu ya. Kemudian harus ada juga citasi-citasi yang menunjang tentang masalah yang kita angkat. Kemudian, nah Bapak Ibu, ini dalam penulisan masalahnya itu kita jangan langsung nulisnya kepada global, tapi harus kita jangan lebih spesifik. Maksud saya kita tulis dulu secara global, baru langsung apa masalah spesifik yang kita tuju. Ya, nah permasalah mitra ya. Kemudian dalam penulisan artikel pengabdian ini ya harus ada citasi pustaka pada pendahuluan ya, harus ada. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah contoh dari jurnal-jurnal pengabdian di UNAN. Tadi Pak Ketua sudah sebutkan 3 di LPPM dan ada 1 di fakultas. Yang di LPPM itu pertama yaitu ada jurnal hilirisasi, ada buletin nagari membangun, dan ada warta pengabdian Andalas. Nah, satu lagi ada dari fakultas teknologi pertanian yaitu adalah logista. Nah, Bapak Ibu, dalam penulisan itu tadi ya kita harus perhatikan apa itu yang menjadi scope and fokus jurnal. Ya. Nah, artikel kita ini cocoknya dimasukkan kemana? Maka kita perlu memperhatikan scope, fokus and scope dari jurnal tersebut ya, agar artikel kita bisa diterima oleh redaksi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan penulisan artikel ilmiah ini Bapak Ibu? Tahapan penulisan artikel ilmiah ya, yang pertama kita selaku penulis Bapak Ibu ya, baca itu apa petunjuk penulisannya. Bagaimana itu gaya selingkung, gaya penulisan di jurnal tersebut yang kita tuju itu seperti apa, ya. Kemudian fokus and scope-nya itu seperti apa, formatnya seperti apa, aturan-aturan seperti jurnal itu seperti apa, ya. Kadang ada Bapak Ibu judulnya ada 16 yang diminta, ada yang 12, ada yang 14. Ini adalah format-formatnya maksudnya, ya. Nah, supaya ada juga langkah-langkah kita supaya ini jelas, maka salah satunya kita setelah membaca ini ya, selingkung, format, fokus, Bapak Ibu itu perhatikan dulu ya, atau di-download salah satu artikelnya ya, download salah satu artikelnya, pelajari, kita tiru, duplikasi gayanya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu ya, lalu Bapak Ibu ikuti ya petunjuk penulisannya. Judulnya ada berapa ukurannya, hurufnya berapa, penulisnya bagaimana, abstraknya itu tulisan apa, ya kan, fontnya berapa. Ini kita perhatikan semua sampai terakhir. Daftar pusakanya itu seperti apa gaya penulisannya. Kita harus ikuti petunjuk ini dengan benar. Lalu sudah benar semua ini, lalu jangan kita pendam Bapak Ibu. Kalau kita pendam terus, kita simpan, tentu otomatis kita tidak bisa artikel kita terbit. Maka lalu kita kirim naskah kita ke redaksi yang kita tuju. Ya, ini adalah tahapan-tahapan dari penulisan tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, aturan atau panduan dari jurnal itu harus kita perhatikan.
untuk jurnal hilirisasi, nah ini aturannya Bapak Ibu. Ya, kita harus ya tulisannya satu spasi misalnya. Hurufnya tem Roman Ibu, ya. Huruf 12, kertasnya kuarto. Ininya marginnya kiri kanan 3 semua. Nah, ini contoh. Kemudian abstraknya misalnya di hilirisasi dan nagari itu misalnya artikelnya abstraknya harus ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, ini harus kita penuhi di Bapak Ibu. Ya. Kemudian ketentuannya, misalnya di hilirisasi sama nagari ini misalnya, dia artikelnya itu minimal 7 halaman sampai 15 halaman. Kita harus perhatikan ini Bapak Ibu. Jangan kurang, jangan lebih. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan dalam penulisan-penulisan tersebut. Misalnya pada table, misalnya Bapak Ibu. Pada table hurufnya harus tem Roman 10, jangan dibuat pula 14. Ya, berarti kita tidak patuh ya kepada aturan ya atau dari jurnal tersebut. Nah, ini semua harus kita kita penuhi ya. Misalnya gambarnya harus kita beri keterangan. Tulisannya harus center di tengah. Ini misalnya harus kita penuhi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya dari format penulisan naskah di hilirisasi tersebut seperti ini Bapak Ibu. Judulnya, pertama kita buat judul ya. Judulnya berapa? Judulnya gunakan pertama bahasa Indonesia, gunakan tem Roman 12. Kapital ini semua Bapak Ibu. Udah kapital tebal pula di bold maksudnya. Nah, ini judul misalnya maksimal diminta 20. Jangan lebih Bapak Ibu ya. Nah, ini perhatikan ya. Kemudian di sini ada penulisnya Bapak Ibu. Penulis, kalau penulisnya berdua, bertiga, berempat, berlima bagaimana? Ini ditulis penulis 1 siapa, 2 siapa. Terus kalau ada instansinya kita tulis fakultasnya mana, universitas apa gitu. Nah, ini kita tulis Bapak Ibu. Nah, kemudian ini hurufnya tem Roman 11. Nah, ini harus kita ini kan juga Ibu perhatikan. Kemudian Bapak Ibu, kita harus perhatikan juga misalnya email koresponden. Siapa yang jadi penulis di sana? Tuliskan emailnya. Kita kasih kode Bapak Ibu. Ini sengaja juga saya buat nomor HP WA. Kadang-kadang emailnya juga nggak dijawab, OJS nggak jawab. Makanya saya coba memudahkan melalui WA ya, agar mudah kontak personnya. Makanya saya kadang minta nomor HP WA ini. Nah, ini contoh dari abstrak ya. Contoh dari abstrak ini untuk Indonesia ya, kita di bold tulisannya, gunakan tem Roma 10 ya. Kemudian ini adalah isian dari abstrak. Isian dari abstraknya ini, abstrak ini ada Indonesia Bapak Ibu, untuk tata Inggris. Untuk Indonesia ya, kita gunakan abstrak ini yaitu minimal 200 kata Bapak Ibu, sampai 250 kata. Ini satu spasi semua Bapak Ibu ya, satu spasi. Apa yang menjadi isian dalam abstrak ini? Yang menjadi isian dari abstrak itu, kita pertama jelaskan ya apa tujuannya ya, apa tujuannya, apa masalahnya, apa tujuannya, apa metodenya, bagaimana hasilnya, bagaimana kesimpulannya. Ini kita tulis semua Bapak Ibu, kita tulis secara singkat padat ya. Ini minimal 200 kata, maksimalnya 250 kata. Ini semua tem Roman 10 spasi tunggal Bapak Ibu. Ya, ini untuk abstrak. Ini kadang-kadang Bapak Ibu saya lihat jarang kadang ya, nggak ada tujuan, kadang nggak ada metode, kadang hasilnya nggak ada pula ya, langsung aja simpulan. Nah, jadi bagaimana artikelnya? Berarti artikel dalam penulisan abstraknya tidak terpenuhi. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi catatan bagi editor dan reviewer untuk layak tidaknya artikel Ibu untuk diterbitkan. Nah, kemudian pada abstrak itu Bapak Ibu, kita harus ada kata kunci di sini ya. Ada kata kunci. Nah, kata kunci yang diminta yaitu 3 sampai 5 kata Bapak Ibu. Itu biasanya dimiringkan. Nah, ini kayak selingkungnya. Ya, selingkungnya dimiringkan katanya. Ya, kita miringkan aja Bapak Ibu. Ya, kita minta di sini tem Roman 10 spasi tunggal. Nah, ini untuk abstrak dalam Indonesia. Kemudian
di hilirisasi dan nagari itu, yaitu ada juga abstrak bahasa Inggris. Nah, abstrak bahasa Inggris itu judulnya kita tulis di sini Bapak Ibu, setelah abstrak Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris ini gaya selingkungnya itu Bapak Ibu ya, judulnya masih tetap kita tulis M Roman 12, tapi di italik kita miringkan nih Bapak Ibu. Nah, yang mana yang dibesarkan itu awal-awal katanya aja. Misalnya saya pergi ke sekolah. Awal katanya saya apa? S. Awal katanya pergi apa? P. Sekolah apa? S. Berarti yang dibesarkan kalau sayanya S, kalau perginya P, kalau sekolahnya S, ya. Nah, seperti itu yang dibesarkan. Awal-awalan kata saja Bapak Ibu. Ini cetak miring tebal. Nah, kemudian balik deh ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau abstrak Inggrisnya ini sama ya. Sama dengan abstrak Indonesia di atas, ya. Tapi kita merupakan hasil terjemahan Inggris yang kita pindahkan sini. Formatnya sama, tem Roman 10 cetak tebal, kemudian yang di atas menggunakan Indonesia, yang sini kita pindahkan Inggrisnya seperti apa. Tulis juga kata kunci atau keywordnya. Ini adalah gambaran dari format penulisan jurnalisasi dan nagari tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana itu sebenarnya struktur dari penulisan artikel ilmiah. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah tahu, mungkin sebagian ada lupa. Nah, tapi saya coba di sini yang jelaskan, ya. Struktur dari penulisan artikel ilmiah yang pertama harus ada judul Bapak Ibu, title-nya, ya. Kemudian harus ada penulis, ya. Penulis, ya. Tulis itu, penulis itu apa ya, aplikasinya, ya, ininya institusinya apa, kemudian tulis emailnya, ya, dan ini kita jelaskan ini semua apa yang diminta Bapak Ibu. Nah, judul sudah, penulis sudah, kemudian baru kita lanjut abstrak. Abstrak tadi sudah kita jelaskan Bapak Ibu. Di nagari dan hilirisasi itu diminta ada abstraknya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti yang telah saya sampaikan terdahulu. Harus ada kata kuncinya juga. Nah, kemudian pada struktur penulisan artikel ilmiah pengabdian ini harus ada pendahuluan, ya, introduction-nya. Nah, pendahuluannya kita tulis, tapi nggak kita beri ini ya Bu, huruf Romawi itu satu pendahuluan, bukan, tapi langsung aja pendahuluan, ya, pendahuluan. Yang kedua metode, ya. Kemudian Bapak tulis juga hasil dan pembahasan, ya. Kemudian ditulis juga adalah bagaimana simpulan dan sarannya. Tulis juga ucapan terima kasihnya jikalau ada. Kemudian yang terakhir Bapak tulis semua daftar pusaka yang dikutip pada artikelnya itu. Ini merupakan dari struktur artikel ilmiah. Nah, kita coba nih Bapak Ibu, coba kita ini bahas mengenai judul, ya. Nah, kita tahu bahwasanya judul ini merupakan yang kita lihat bagian pertama yang baca, ya. Terus usahakan Bapak Ibu, ya, kalau untuk menulis judul ini kita usahakan dia singkat, padat, menarik pembaca. Nah, di sini juga otomatis harus menggambarkan isi dari artikel kita ini Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita buat judulnya ini yang menarik minat pembaca, tentu kita memiliki gaya-gaya yang tersendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, judulnya itu Bapak Ibu tidak boleh panjang, ya, tidak boleh terlalu panjang, tapi sebaiknya itu tidak lebih dari 12 kata, ya. Tapi boleh juga mengacu kepada format masing-masing jurnal, berapa yang dia minta, ya. Nah, ini boleh, tapi ini tentang judul, ya. Nah, tapi banyak juga ya Bapak Ibu, kendala-kendala orang membuat judul ini susah sekali. Nah, susah sekali. Bagaimana cara membuat judul yang mudah? Cara membuat judul yang mudah itu Bapak Ibu, kita harus kita harus tulis dulu semuanya. Tulis dulu metodenya apa, ajarnya apa, pendahuluannya bagaimana. Kita rangkum nanti semua baru terbayang judulnya. Ya. Judul itu karena dia akan menggambarkan semua isi dari artikel. Nah, ini merupakan salah satu triknya Bapak Ibu. Nah, ini setelah gambarkan, ya, ditulis setelah kita
penulisan judul, yaitu harus ditulis selesai dari penulisan naskah, Bapak Ibu, ya. Harus selesai dulu, ya, baru kita tahu judul yang tepat menggambarkan isi artikel kita ini apa, ya. Nah, Bapak Ibu, judulnya tidak boleh singkatan. Ada juga saya perhatikan di jurnal itu dia buat singkatan, ya, apa, peningkatan Jessica. Saya bingung, apa itu Jessica? Rupanya saya baca-baca artikelnya, Jessica itu rupanya jeruk siam kamang katanya. Waduh, ini kan nggak ilmiah, Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini tidak boleh yang seperti itu, ya. Tapi harus kita tulis itu, ya. Kalau Jessica itu artinya jeruk siam kamang, kita buat jeruk siam kamang. Tidak boleh kita singkat, karena nggak lazim nanti dibaca orang, ya. Nah, Bapak Ibu, dalam penulisan judul ini Bapak Ibu nggak boleh, ya. Kalau di pengabdian ini ada unsur-unsur penelitiannya, ya. Misalnya ada penelaahan, ada studi, ada kajian, ada survei, ada pengaruh, ya. Ini nggak boleh, judul-judulnya harus ada penelitian ini, Bapak Ibu, ya. Ini harus kita perhatikan. Nah, tadi sudah saya sampaikan di JHI dan BINA, judulnya ini harus ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, ini mengenai judul. Nah, Bapak Ibu, saya ngelihat banyak artikel-artikel jurnal pengabdian ini yang kita dapat dari apa ya, hasil-hasil kegiatan pengabdian kita. Ada dulu namanya IBM dan sebagainya, ya. Nah, itu kalau kita tulis ke artikel nggak boleh, ibu-ibu, bapak ibu-ibu, nggak boleh kita tulis, misalnya gini contohnya, IBM, UKM, olahan apel Kota Batu. Ini dia ada di proposalnya, ya, atau di laporannya. Lalu kalau penulisan judul di artikel ini nggak boleh seperti ini, bapak ibu. Jadi harus kita modif, ya, kita modif. Bagaimana cara memodifnya, bapak ibu? Cara memodifnya, kita harus tentukan dulu apa yang jadi topik di sini, ya. Lalu topik itu kita letakkan di tempat yang strategis. Nah, kita kembali ke sini misalnya, IBM, UKM, olahan apel di Kota Batu. Nah, ini kan yang topiknya tentang olahan apel, ya. Nah, olahan apel. Nah, kita letakkan yang topik ini bagian strategis. Olahan apelnya bagaimana di sini? Diolah apel ini menjadi jenis makanan tertentu misalnya. Nah, kalau judulnya seperti itu, kita buat pemanfaatan, ya, ampas apel untuk pengembangan pakan ini, ya, atau untuk pengembangan apa seperti itu. Ini bisa kita buat tadi. Tentu kita harus selesaikan dulu semua artikel, semua tulisannya, Bapak Ibu, apa isiannya yang menggambar tersebut. Jadi misalnya di itu menggambarkan dia memanfaatkan apel, ampas apel misalnya untuk dijadikan pakan yang sangat tinggi. Nah, itu bisa kita jadikan oleh Bapak Ibu judulnya. Harus kita revisi, harus kita rubah. Nah, ada lagi judul yang saya lihat, Bapak Ibu bisa seperti ini. Lihat judulnya, misalnya judul dari pengabdian ya dia. Judulnya itu pendayagunaan teknologi produksi dan daya saing minuman sari lidah buaya, ya, dan kopi apel Arum Sari, ya, sebagai produk olahan khas Kota Wisata Batu. Ini dia tulis pula ininya, ya, hasil dari ITEPDA misalnya DP. Nah, ini kan judul artikel, judul proposal atau judul laporan. Nggak boleh yang seperti ini kita tulis artikel. Cuma harus kita revisi, Bapak Ibu. Tadi kan sudah kita bilang bagaimana caranya, tentukan topiknya dulu. Lalu kita tempatkan di tempat yang strategis. Bapak Ibu, apa yang menjadi topik di sini, ya? Nah, menjadi topik di sini adalah minuman sari lidah buaya ini. Nah, ini yang topiknya. Ya. Kita letakkan dia bagian strategis. Terus judul itu kan harus menarik, Bapak.